Bab 541-550 Warisan Poseidon. Nama, Douluo, tanda pembukaan untuk Dewi Xiao penulis, Saus Abadi. Plus mematikan mengatur ulang. Pada saat ini, seluruh pulau Dewa Laut berguncang hebat, dan guncangan kuil Dewa Laut bahkan lebih jelas. Sudah selesai. Dewa Laut dan Dewa Asura berkata dengan terkejut pada saat yang sama. Benar saja, seberkas cahaya biru laut melesat ke langit. Di ujung cahaya biru itu, ada sosok besar yang sangat tampan, sangat cantik hingga meledak-ledak, dan sangat mendominasi. Sosok ini adalah Chukin setelah diperbesar. Pada saat ini, Chukin mengenakan baju besi biru emas dan memegang trisula Dewa Laut di tangannya, dan malaikat bersayap delapannya memiliki tulang roh yang melekat padanya, yang berubah menjadi sayap biru emas. Pada saat Chu dan Qin menerobos celah, seluruh pulau Dewa Laut tampaknya diselimuti oleh keberuntungan, dan langit berubah menjadi warna-warni. Apa itu? Tombak laut, hantu laut, bintang laut, fantasi laut, kuda laut, naga laut, dan Douluo berkumpul bersama. Di antara mereka, Douluo bintang laut bertanya. Itu Tuan Chukin. Hailong Douluo berkata, tidak, itu Tuan Dewa Laut yang baru. Apa? Tuan Chukin, benar-benar menjadi Tuan Dewa Laut. Haixing Douo bertanya dengan heran. Langit yang penuh dengan keberuntungan ini, apakah ada yang palsu? Naga Laut Douo berkata, membungkuk dengan tulus, dengan hormat menyambut Tuan Dewa Laut untuk kembali. Suara Naga Laut Douo, yang sengaja dikirim dengan kekuatan roh terkuat, menyebar ke seluruh pulau Dewa Laut dalam sekejap. Dalam sekejap, seluruh pulau Poseidon menyembah dan semua penduduk pulau Poseidon berlutut dengan khusyuk dan berteriak serempak, selamat datang Tuan Poseidon untuk kembali. Kegembiraan di hati Chukin saat ini juga tak terlukiskan. Dia tidak hanya merasakan kekuatan ilahinya, tetapi juga mengantar pada peningkatan yang cepat. Selain itu, dia dapat dengan jelas merasakan lautan di sekitarnya. Tidak, harus dikatakan bahwa cuaca berubah di seluruh lautan dan pergerakan binatang buas. Bahkan Chukin dengan mudah menangkap setiap gerakan wanitanya di kapal perang emas. Pada saat yang sama, Chukin juga merasa bahwa selama dia mau, dia bisa berkendara kemana saja di lautan. Ternyata menjadi dewa adalah hal yang sangat keren. Tanya Chukin dalam hati. Dia tidak pernah terkena flu karena Poseidon sebelumnya, tetapi sekarang dia sedikit sangat harum. Namun, Chukin tidak terpesona oleh ini. Dia memadatkan baju besi dan senjatanya, dalam bentuk raksasa, dan jatuh ke arah Dewa Sura dan Poseidon. Hahaha, selamat datang kembali, Dewa Laut. Poseidon, melihat Chukin terbang ke arahnya, menunjukkan senyum puas, sengaja menggoda. Jangan lupa, Poseidon, aku bukan Dewa Laut sejati. Jawab Chukin dengan jelas. Aku tahu, 2 tahun, 2 tahun. Poseidon menjawab, jangan khawatir, aku Poseidon berbicara dan menghitung. Dalam 2 tahun terakhir, aku akan melakukan kekuatan ilahi Poseidon atas namamu, tetapi kamu harus ingat bahwa milikmu 3 bab. Apa 3 bab itu? Pada saat ini, Dewa Sura bertanya dengan bingung, Dewa Laut, apakah kamu berencana untuk membiarkan Chukin terus tinggal di benua Douro selama 2 tahun, kan? Kenapa? Tidak bisa. Poseidon menjawab, saudaraku, aku sudah mengatakan, ganti Chukin dengan kekuatan Poseidon. Tapi, kamu tahu, kekuatan dewa terlalu besar. Jika kamu tinggal di sini untuk waktu yang lama, sesuatu yang buruk pasti akan terjadi, jawab Dewa Sura. Sebagai penegak hukum di para dewa, haruskah aku menghentikannya? Tanya Dewa Sura. Hentikan kentut. Seagot menjawab, aku sudah bernegosiasi dengan Chu dan Qin selama 3 bab, dan siapapun yang menetapkan bahwa jika kau mencapai kekuatan para dewa, kau harus memasuki para dewa. Di seluruh alam semesta dimensi, selain para dewa, ada juga para dewa dan naga. Alam dewa naga surgawi dan alam dewa besar dan kecil yang tak terhitung jumlahnya. Apakah kau akan membawa mereka semua ke alam dewa? Terlebih lagi, Dewa Asura, Chukin belum tinggal di benua Douro selama 2 tahun, bagaimana dia bisa mewarisi keilahian Asuramu? Poseidon menambahkan sambil tersenyum. Masuk akal, masuk akal. Dewa Sura mengangguk dan menatap Chukin. Kalau begitu, Chukin, apakah kau bersedia mewarisi posisi dewaku? Tapi, aku telah mewarisi tahta Dewa Laut. Chukin menjawab. Tidak apa-apa, Poseidon dan aku sudah menganalisisnya. Dengan kekuatan dan fisikmu, apalagi mewarisi 2 dewa,
tidak ada masalah dengan 8 atau 10. Raja Sura menjawab, baiklah, syarat yang diberikan Poseidon kepadamu, akan kuberikan kepadamu bersama-sama. Aku akan menjalankan tugas sebagai Dewa Sura dan penegak hukum para dewa atas namamu, dengan syarat kau harus mewarisi posisi dewaku. Meskipun bisnis semacam ini sangat hemat biaya, Chukin tetap berkata, kenapa, para dewamu di alam para dewa terburu-buru untuk mengirim mereka ke para dewa? Bagaimana mungkin? Dewa Sura berdalih, Chukin, sepertimu, satu bibit mungkin hanya muncul di benua Douro selama 1.000.000 tahun. Bagaimana mungkin Sura dengan mudah melepaskannya? Kau tidak tahu, para dewa akan segera marah. Ini akan segera dimulai. Tidak akan ada seorang pun di alam dewa kita yang dapat bertahan dengan pemandangan itu, dan ketika itu terjadi, jiwa akan hilang bersama-sama. Kegelisahan, Chukin memikirkan pergolakan waktu dan ruang untuk pertama kalinya. Alam dewa dapat dikatakan sebagai alam dewa yang tidak memiliki akar, yang belum berevolusi menjadi planet, jadi begitu ia menghadapi pergolakan waktu dan ruang, kemungkinan besar akan hancur. Ini adalah kasus dalam buku aslinya. Dan semua alasannya disebabkan oleh dewa kehancuran, manusia yang ingin berkembang. Hei, kau tidak tahu, pemimpin para dewa saat ini, bajingan super, ingin memenuhi ambisinya setiap hari. Dewa Sura menjawab, aku dan Dewa Laut, aku sudah muak dengannya. Jika kau tidak banyak bicara, katakan saja, teruslah mewarisi posisi dewaku. Dengan kekuatanmu, kau akan mewarisi posisi dewa ganda di masa depan. Dewa itu jelas bukan lawanmu. Dewa Sura menambahkan, jika kau tidak mewarisi, maka aku akan mengadukan masalah antara kau dan Dewa Laut. Apakah kau mengancamku? Kata Chukin datar. Chukin selalu benci diancam oleh orang lain, belum lagi, kekuatannya saat ini seharusnya tidak lebih lemah dari Dewa Raja Sura. Bagaimanapun, Poseidon adalah dewa tingkat pertama yang kuat dengan gaya yang serius dan sombong. Tidak, bagaimana kau bisa mengatakan ancaman? Dewa Raja Sura menjawab, Chukin, berjanjilah padaku. Saat dia berkata, Dewa Raja Sura mengedipkan mata pada Dewa Laut beberapa kali. Chukin, Raja Sura tidak mudah. Dia telah hidup selama puluhan juta tahun, dan dia bahkan tidak memiliki menantu perempuan, jadi biarkan dia pensiun, cari menantu perempuan, dan bersenang-senanglah. Poseidon juga membujuknya. Petik 2. Baiklah, apa yang harus aku lakukan untuk dapat mewarisi keilahianmu? Chukin hanya setuju dengan Dewa Sura. Seperti Poseidon, pergilah ke situs warisanku dan selesaikan penilaiannya. Namun, aku ingin menggunakan kekuatanmu, kecuali untuk ujian ke-9, penilaian ini hampir sama. Dewa Sura berkata dengan sangat gembira. Ujian ke-9. Chukin mengangkat alisnya sedikit. Chukin, kamu belum tahu, penilaian ke-9 menentukan potensi kekuatan ilahi kamu. Dewa Raja Sura menjawab, tentu saja, kebanyakan orang hanya memiliki kekuatan yang sesuai dengan posisi dewa setelah mewarisi posisi dewa. Misalnya, Dewa Laut, dia adalah pembangkit tenaga listrik puncak dewa. Tingkat pertama, setelah Anda mewarisi dewa, yang Anda miliki adalah kekuatan dewa tingkat pertama. Dan saya, di tingkat Raja Dewa, setelah Anda mewarisinya, Anda secara alami akan menjadi Raja Dewa. Namun, Raja Dewa tidak statis, semakin besar potensi Anda, semakin besar ruang untuk perbaikan di masa depan. Jadi begini, Chukin mengangguk, tempat warisanmu ada di ibu kota pembantaian, kan? Ya, Dewa Raja Sura mengangguk, itulah yang disetujui Chu dan Qin, aku akan menunggumu di kota pembantaian. Tidak terlalu pagi. Dewa Raja Sura melanjutkan, dewa kita dengan posisi dewa tidak bisa tinggal di alam bawah terlalu lama, kalau tidak dewa akan mengetahuinya, dan saatnya bergosip. Poseidon, kalau begitu mari kita kembali ke tahta. Kamu pergi dulu, saudaraku, masih ada yang ingin kukatakan pada Chukin. Sagot berkata dengan sengaja, baiklah, aku pergi sekarang. Tunggu sebentar, Chukin menghentikan Dewa Raja Sura. Kenapa? Apa lagi? Dewa Raja Sura, yang baru saja akan pergi, segera berbalik dan berkata. Dewa Raja Sura, apakah kamu punya teman yang perlu menyerahkan para dewa? Chukin menjawab, aku punya banyak pacar, dan aku butuh beberapa dewa. Banyak pacar, Raja Dewa Sura tercengang sejenak. Hei, Dewa Sura, tahukah kau? Chukin memiliki lebih dari 50 wanita.
Sagot berkata sambil tersenyum. Lebih dari 50. Dewa Sura sedikit bodoh. Ya, dan semuanya secantik batu giok, memukau alam bawah. Poseidon menjawab sambil tersenyum, bakat mereka semua menantang langit. Mereka mencapai gelar Douro pada usia rata-rata 30 tahun. Aku setuju, biarkan Leia dan yang lainnya menyimpan sebagian dari dewa mereka. Kau adalah penegak hukum para dewa, dan kau telah menjadi dewa begitu lama. Kau seharusnya mengenal lebih banyak orang. Cepatlah, perkenalkan mereka, dan biarkan Chukin dan para wanitanya, bisakah kita naik ke alam dewa bersama-sama? Sangat menantang langit. Raja Dewa Sura tersenyum, baiklah, kalau begitu aku akan bertanya, Chukin, jangan khawatir, aku telah memberikan posisi dewa setidaknya 2 kali lipat dari dewa laut. Apa yang digandakan? Wajah Sagot sedikit berubah. Aku tidak percaya. Jika kau tidak percaya padaku, mari kita tunggu dan lihat saja. Kakak pergi. Begitu suara mitos Sura jatuh, dia menghilang di tempat. Petik 2. Aku sangat marah, pujilah dia, seluruh orang itu melayang. Kakak, jika aku juga telah berkultivasi selama beberapa juta tahun, produk ini pasti sudah diinjak-injak di bawah kakiku sejak lama. Sagot berkata dengan marah. Poseidon, apa lagi yang bisa kau lakukan jika kau mencariku? Tidak apa-apa, aku akan menemui Donger dan yang lainnya. Jawab Chukin. Ada sesuatu? Tentu saja ada. Poseidon menjawab, aku baru saja menghubungi Leia, Dewi Matahari, dan dia berjanji untuk datang dan menemui ahli warisnya terlebih dahulu. Jadi Chukin, kau pilih satu. Sekarang, tanya Chukin. Ya, Poseidon mengangguk, waktunya sempit dan tugasnya berat. Cepat pilih satu dan bawa ke sini, aku akan membawamu ke kuil matahari. Oke, Chukin mengangguk, dan sedetik kemudian, Chukin menghilang di tempatnya. Di laut, kapal perang emas itu tetap di sini. Chukin sudah ada di sana selama beberapa jam, mengapa dia belum kembali? Xiao Wu bertanya dengan cemas. Xiao Wu, sangat mudah untuk mewarisi posisi dewa, bersabarlah. Kata Zhu Zuyun, ada yang kuat mendekat. Pada saat ini, wajah Mosi sedikit berubah. Yang terkuat, Long Huang bertanya dengan bingung, Kakak Mosi, mengapa aku tidak merasakannya? Penjelasan, orang ini adalah pembangkit tenaga listrik tingkat dewa. Kata Lan Jinger, sudah berakhir, Chukin tidak ada di sini, dan ada pembangkit tenaga listrik tingkat dewa lainnya, apa yang harus kita lakukan? Bai Xiu bertanya dengan wajah khawatir. Jangan khawatir, ada kakak perempuan di sini. Mosi berkata sambil tersenyum, namun, orang ini, kita tidak perlu bertindak sama sekali. Kenapa? Para wanita semua terkejut. Karena itu aku. Suara Chukin terdengar saat ini. Detik berikutnya, dia masih dalam wujud raksasa, mengenakan kostum dewa laut, dan mendarat di dek kapal perang emas. Chukin, wah, besar sekali. Chukin, kenapa kamu jadi besar sekali? Tampan sekali, tampan sekali. Xiao Wu, Wang Qiwer, Ziji, dan yang lainnya berkata satu demi satu. Itu artinya Chukin berhasil mewarisi tahta dewa laut. Mosi berkata sambil tersenyum. Mosi benar, Chukin berjalan ke arah para wanita setelah menyusut. Wah, Chukin, baju besimu sangat tampan. Bai Xiu melihat kostum dewa laut Chukin yang mendominasi dan cantik, dan berkata dengan sangat terkejut. Itu terutama kakak Chukin, yang awalnya adalah pria paling tampan di dunia. Wang Qiwer tersenyum. Bai Xiu mengangguk. Belum lagi Bai Xiu dan Wang Qiwer, Mei Wu, Qin Shijing, Mu Laolan, dan Hai Nui semuanya kagum. Ketampanan Chukin, ditambah dengan kostum dewa laut ini, sungguh menakjubkan. Xiu, apa yang sebenarnya? Chukin tersenyum tipis. Chukin, kamu telah mewarisi tahta, bisakah kita mulai juga? Bibi Dong bertanya, dia baru saja akan mengikuti ujian akhir dan telah menunggu Chukin. Baiklah, aku juga, kata Long Phoenix. Dan posisi dewa kita, bagaimana? Ning Rongrong mengikuti. Jangan khawatir, ada keuntungan yang tak terduga kali ini. Chukin menjawab sambil tersenyum, ada dewa di antara para dewa, dan dia berjanji untuk memberiku banyak dewa. Karena itu, kalian semua harus mendapat bagian. Premisnya adalah kalian semua harus naik ke level 99. Tidak masalah, kata Xiao Wu dengan percaya diri, masih ada 2 bagian esensi es 10.000 tahun yang belum diserap, level 99, tidak sulit.
Para wanita itu menjawab serempak. Ini adalah kepercayaan yang diberikan Chukin kepada mereka. Peerless Douro dulunya adalah alam yang bahkan tidak dapat mereka bayangkan, tetapi sekarang mereka semua merasa dekat. Baiklah, aku percaya padamu. Chukin mengangguk. Lagi pula, Zijia Yin Xiao Jiu Brigit Yuji Ying Ying Xiu, Bibi Mei Wu, aku pasti akan mengambil posisi dewamu, bahkan jika kamu tidak memiliki posisi dewa, kamu akan hidup selamanya. Tidak masalah, Chukin. Kami tidak terburu-buru. Yin tersenyum. Ya, kami adalah binatang buas jiwa, kami dapat hidup ratusan ribu tahun lebih lama daripada saudara perempuan manusia, dan kami akan baik-baik saja jika kami tetap tinggal pada akhirnya. Kata Ziji. Yuji Brigit dan yang lainnya menjawab bersama. Mereka semua memiliki rasa percaya yang tak terbatas pada Chukin. Selain itu, sekarang aku harus memilih seseorang untuk mengikutiku untuk mewarisi tahta Dewa Matahari tingkat pertama. Dewi Matahari, Juliana berkata dengan heran, kalau begitu, di tempat kita, yang bisa mewarisi posisi Dewi Matahari untuk sementara waktu hanyalah Suster Jinger, Suster Sier, Suster Yinger. Chukin, kau lupa, aku adalah darah Phoenix dan keturunan Phoenix, aku tidak butuh posisi dewa. Lan Jinger menjawab, Chukin, kenapa tidak memberikannya kepada Suster Sier, Suster Yinger? Bo Saixi dan Lei Yinger berkata serempak. Aku penganut Poseidon, mewarisi dewa-dewa lain, aku merasa seperti berkhianat kepadanya. Bo Saixi menambahkan, apakah lebih baik memberikannya kepada Suster Yinger? Atribut Yinger adalah atribut jahat. Chukin menjawab, menurutku, atribut gelap lebih cocok untuknya, kalau begitu kau datanglah Sier dulu. Sier, sekarang aku adalah dewa laut. Aku berkata jika kau belum berkhianat, kau tidak akan berkhianat. Dan, jangan khawatir, aku tidak hanya akan membawamu ke Dewi Matahari, tetapi juga Poseidon. Ya, Lei Yinger mengangguk, saudari Sier, jangan menolak. Baiklah kalau begitu. Posei mengangguk, lalu setuju, baiklah, kalian sudah stabil. Chukin tersenyum. Apa maksudmu? Semua gadis sedikit terkejut. Maksudnya, aku akan berteleportasi. Chukin tersenyum tipis. Detik berikutnya, seluruh kapal perang emas itu terbungkus dalam kekuatan suci Chukin dan menghilang di tempatnya. Detik berikutnya, kapal perang emas itu muncul lagi, tetapi sudah sampai di pantai. Ini, Pulau Poseidon. Semua orang menjadi tenang, dan gadis Laut Douro menatap Pulau Poseidon yang sudah dikenalnya di depannya, dan berkata dengan heran. Gadis-gadis itu kembali menunjukkan ekspresi terkejut. Poseidon ada di laut dan memiliki hukum absolut. Chukin tersenyum tipis, bukankah mudah untuk memindahkan kapal perang? Sialan, itu pura-pura oleh Chu dan Qin lagi. Bai Xiu bergumam, Xiu, apa yang kau katakan? Chukin bertanya dengan lembut dan tersenyum. Tidak apa-apa, Chukin, aku bercanda. Bai Xiu menjawab, hati-hati saat aku mempermainkanmu. Chukin berkata sambil tersenyum, baiklah, Sier, ikut aku, kalian semua kembali ke rumah penguasa kota dulu. Donger dan Huanger, kalian bisa bersiap untuk ujian dewa, tapi, pertama-tama jangan khawatir, saat aku kembali, ada sesuatu yang harus kujelaskan padamu. Bibi Dong dan Long Phoenix mengangguk. Pada saat yang sama, Bos Saixi berjalan ke sisi Chukin, dan Chukin secara alami memegang telapak tangannya. Segera setelah itu, Chukin dan Bos Saixi menghilang di tempat pada saat yang sama. Pada saat yang sama, Chukin dan Bos Saixi meninggalkan Pulau Dewa Laut bergandengan tangan dan datang ke tempat yang aneh. Di sini ada aula besar bergaya Eropa. Aula itu tidak memiliki puncak. Seperti kuil Dewa Laut, aula itu sangat tinggi, belum lagi tingginya 300 meter. Tidak ada dinding, di kedua sisinya ada pilar marmer setinggi 100 meter, dan di tengahnya ada patung batu. Patung itu adalah seorang wanita yang mengenakan kerudung tipis, tetapi sosoknya mempesona. Dia memegangnya di tangannya dan mengangkatnya di atas kepalanya. Di tangannya, matahari yang sangat menyilaukan bersinar. Selain itu, aula utama dikelilingi oleh awan putih, tetapi awan putih ini telah berubah menjadi awan emas di bawah sinar matahari. Chukin, di mana tempat ini? Po Saixi bertanya dengan heran. Aku tidak tahu terlalu banyak. Chukin tersenyum sedikit. Poseidon, aku telah membawa seseorang ke sini, kamu keluar dengan cepat. Apa yang harus diteriakkan? Apa yang harus diteriakkan, saudara, aku di sini.
Suara Poseidon jatuh, dan dia muncul di depan Chukin dan Bos Saixi. Aku telah melihat Lord Sagot. Bos Saixi langsung terkejut, dan berlutut seperti refleks. Posesi, mari kita singkirkan hadiahnya. Poseidon tersenyum ringan, kamu adalah wanita Chukin, dan Chukin harus mengatakan bahwa dia adalah Poseidon saat ini. Aku hanya akan menggunakan kekuatan Poseidon atas namanya. Kamu akan melihatku di masa depan. Tidak perlu memberi hormat. Ya, Bos Saixi mengangguk. Tunggu, Chukin, orang yang mewarisi tahta Dewi Matahari. Chukin, bukankah itu Poseidon? Alis Poseidon sedikit menyempit. Mengapa itu tidak berhasil? Chukin bertanya, Sier tidak dapat mewarisi Dewa Lautmu. Aku juga tidak dapat membiarkannya mewarisi Dewi Matahari. Aku tidak mengatakan tidak. Poseidon menjawab sambil tersenyum, sebenarnya, aku juga memikirkan Bos Saixi. Bagaimanapun, dia adalah orangku sendiri, tetapi kupikir jika Bos Saixi meninggalkan Pulau Poseidon tidak akan bertanggung jawab, jadi, hehe. Poseidon datang ke belakang dan menyentuh bagian belakang kepalanya. Jadi, kamu benar-benar menganggap Sier sebagai pelayanmu. Chukin mengerutkan kening. Masa lalu, biarkan berlalu. Mari kita bicara tentang mewarisi status dewa. Poseidon menjawab dengan senyum canggung. Dewi Matahari. Chukin berhenti bertanya terlalu banyak. Aku di sini. Posesi tidak menjawab, dan suara wanita anggun yang indah dan samar-samar bergema. Segera setelah itu, di samping Chukin dan Dewa Laut, sebuah sosok cantik muncul. Tingginya sekitar 1,9 meter, mengenakan gaun istana emas, menginjak-injak sepatu bot hak tinggi emas, dan menjaga kepalanya penuh dengan rambut pirang yang lentur dan terurai. Setiap helai rambutnya begitu lentur sehingga tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Di atas rambut pirangnya, dia mengenakan mahkota emas, dan di atas mahkota itu, ada ikon matahari yang jelas. Selain itu, di belakang kepalanya, matahari penuh yang cerah mengambang di sana. Mengenai gaunnya saja, dapat dilihat bahwa orang ini sama sekali bukan orang biasa, dan penampilannya lebih jauh menggambarkan hal ini. Pupil merah menyala, seperti permata, bulu mata panjang keemasan, wajah seperti telur angsa, bibir merah yang menarik, sedikit menonjol, hidung kiong yang tepat, ditambah dengan leher angsa yang indah, itu menyajikan hal yang sama untuk semua orang. Seperti seorang wanita yang berjalan keluar dari lukisan. Yang paling mengerikan adalah tubuh wanita itu begitu panas, bahkan jika dia mengenakan pakaian istana yang longgar, tetapi siluet yang indah begitu jelas dan jernih, kulitnya seperti lemak dan kakinya seperti batu giok susu. Di bawah gaun istana yang terbuka, selokan yang dalam dapat terlihat dengan jelas. Cantik, sangat cantik. Orang ini adalah Dewi Matahari, Leia. Melihat Dewi Matahari, Chukin benar-benar kagum. Chu dan Qin memiliki semacam dorongan untuk menekan wanita ini ke tanah. Chukin memiliki perasaan ini hanya beberapa kali, ketika dia pertama kali melihat Gu Yuena, Qian Renshui, dan Bibi Dong dan Bos Saixi. Kakak Leia yang terkasih, kamu di sini. Saya melihat bahwa Poseidon sangat lembut terhadap Leia, membuat gerakan kecil, memasang penampilan yang sopan. Setelah mendengar ini, baik Chukin maupun Bos Saixi terkejut. Terutama Poseidon, di dalam hatinya, Poseidon selalu menjadi kepercayaan mutlak. Aku tidak menyangka. Sederhananya, di depan Leia, Poseidon sangat sopan, tetapi yang jelek itu hanyalah anjing penjilat. Aku datang. Bibir Leia terbuka sedikit. Saat dia sudah dekat, suara Leia menjadi lebih jelas. Ekspresinya begitu istimewa, dia seorang pria, aku takut dia akan tertarik dengan suara ini. Kakak Leia, udara di benua Douro relatif keruh, bisakah kau beradaptasi? Poseidon terus bertanya. Tidak apa-apa. Leia meletakkan tangannya di perutnya dan tersenyum anggun. Wah, bagus sekali. Poseidon tersenyum senang. Hei, ini. Pada saat ini, Leia menatap Chukin dan berkata dengan sedikit terkejut, dia adalah Chukin yang mewarisi posisi Dewa Lautmu. Ya, Poseidon mengangguk. Halo, Dewi Matahari, namaku Chukin. Chukin balas tersenyum. Seperti yang diharapkan dari Dewa Laut dan Raja Sura, mereka adalah pewaris sempurna yang mereka berdua sukai. Dia memang orang yang berbakat, dia terkejut. Leia tersenyum manis. Dewi Matahari dipuji. Jawab Chukin. Sama sekali tidak. Leia berkata sambil tersenyum, aku berani mengatakan, alam dewa, tidak ada penampilan yang lebih baik daripada dirimu. Baiklah,
Terima kasih atas pujian dari Dewi Matahari. Chukin tersenyum, hatinya sangat senang, siapa yang bisa mendapatkan pujian dari kecantikan yang tiada taraf, siapa yang bisa tidak bahagia. Kakak Leia, bagaimana denganku? Tanya Poseidon. Leia hanya tersenyum tipis kepada Poseidon ketika dia mendengar kata-kata itu, dan kemudian dia menoleh ke Chukin dan berkata, ya, Chukin mendengar bahwa kamu memiliki lebih dari 50 wanita, semuanya cantik. Ya, Chukin mengakui dengan murah hati. Sepertinya kamu membaca banyak wanita. Bagaimana pendapatmu tentang penampilanku? Tanya Dewi Matahari. Sangat cantik. Chukin mengatakan yang sebenarnya, setidaknya, di antara orang-orang yang pernah kutemui. Aku bisa masuk dalam 10 besar. Aku bisa bicara. Dewi Matahari tersenyum, Chukin, aku berharap kau bisa naik ke alam dewa secepatnya dan menyingkirkan dewa itu, pemimpin para dewa. Ini bukan pertama kalinya Chukin mendengar hal ini, dan Dewi Raksa juga mengatakan hal serupa. Dewi Matahari, kau terlalu khawatir. Aku tidak memiliki kemampuan untuk memimpin sekelompok dewa, kata Chukin dengan rendah hati. Tidak, tidak mungkin. Dewi Matahari menjawab, katakan saja kau baru berusia 20-an, dan kau telah disayangi oleh Dewa Laut dan Raja Asura. Sekarang kau adalah dewa tingkat pertama. Ini bukan siapa-siapa di alam dewa. Poseidon berdiri di sini saat ini, tidak dapat memasukkan sepatah kata pun secara tidak terduga, jadi dia sengaja batuk 2 kali, menunjuk ke posesi dan memperkenalkan, saudari Leia, namanya Poseidon, yang diperkenalkan kepadamu oleh Chukin. Pewaris posisi dewa, apakah kau wanita Chukin? Leia menatap Bos Saixi ketika dia mendengar kata-kata itu. Ya, Posei mengangguk, tidak heran, sangat indah. Leia menepuk kepalanya sedikit, dan segera berjalan di depan Bos Saixi. Sisi, ulurkan tanganmu. Mendengar ini, Bos Saixi menatap Chukin, dan setelah mendapatkan izin darinya, Bos Saixi mengulurkan tangan kanannya. Aku melihat tangan giok Leia menutupi telapak tangan Posei. Detik berikutnya, kekuatan kuning keemasan yang sangat menyilaukan melonjak keluar dari tubuh Leia, dan energi ini dengan cepat menyebar di sepanjang sendi antara telapak tangan Leia dan Posei ke tubuh Posei. Dalam sekejap, 8 hitam dan 1 merah di kaki Bos Saixi, 9 cincin roh menyala dengan sendirinya, dan roh bela diri Dewa Laut juga dipaksa untuk dipanggil keluar. Ya, Leia mengangguk dengan lembut, menarik kembali telapak tangannya dan energinya. Kakak Leia, Sisi adalah pelayanku, aku seharusnya memenuhi syarat. Poseidon bertanya. Ya, Leia mengangguk pelan, Sisi telah mencapai level setengah dewa. Meskipun belum mencapai puncak absolut, itu seharusnya cukup untuk menanggung warisan posisi dewaku. Chukin dan Poseidon semuanya tersenyum ketika mendengar ini. Kalau begitu, Dewi Matahari, aku akan merepotkanmu. Chukin tersenyum kembali pada Dewi Matahari. Masalah macam apa yang tidak merepotkan? Leia tersenyum manis, itu tidak lebih dari sekadar tangan. Ini juga masalahnya, Sisi memiliki kekuatan yang cukup. Dewi Matahari, setelah mengatakan itu, di antara ratusan juta orang, belum tentu ada yang bisa mendapatkan kesempatan untuk menjadi dewa, jadi aku harus berterima kasih padamu, Dewi Matahari. Kata Posei, tubuhnya sedikit membungkuk ke arah matahari. Sang Dewi berkata, ya, Dewi Matahari mengangguk pelan, Sisi, semoga Anda berhasil dalam ujian dewa. Warisi keilahianku secepatnya. Dewi Matahari, kapan penilaian Sisi akan dimulai? Tanya Chukin. Sekarang kamu bisa melakukannya. Dewi Matahari menjawab, tinggallah di kuil matahari ini, aku bisa melakukan penilaiannya sendiri. Kakak Leia, apakah kamu sendiri yang menjadi tuan rumah? Dewa Laut bertanya dengan heran, kalau begitu, kamu tidak akan kembali ke alam para dewa. Suatu hari di alam dewa, 1 tahun di benua Douro, aku bukan penegak hukum, dan aku tidak perlu mengawasi wilayah, sungguh cemas. Dewi Matahari menjawab, tidak seperti Dewa Lautmu, aku perlu mengawasi seluruh laut. Namun, meskipun aku sendiri yang menjadi tuan rumah, Dewi Matahari, lalu menatap Chukin dan Bos Saixi, namun, alam dewa tidak boleh ikut campur di dunia manusia. Selama periode ini, aku tidak akan menggunakan kekuatan ilahi apapun untuk menghadapi bahaya, Sisi, juga kamu hanya bisa menyelesaikannya sendiri. Aku mengerti. Posei mengangguk. Ya, Leia berkata dengan lembut, kalau begitu, Posei, ikutlah denganku. Setelah mengatakan itu, Leia membawa Bos Saixi dan berjalan menuju patung kuil matahari.
Chukin menatap punggung bos Saixi dan Leia, menunjukkan senyum yang berbeda. Bagaimana, Suster Leia cukup cantik. Poseidon menatap Chukin dan balas tersenyum. Poseidon, jujur saja, apakah kamu menyukai Dewi Matahari? Chukin langsung memimpin. Bagaimana kamu bisa bertanya seperti itu? Poseidon menjawab, namun, aku memang sedikit menyukainya. Benarkah? Hanya satu hal. Chukin bertanya sambil tersenyum. Poseidon memperlakukan Leia seperti ini, orang bodoh bisa melihat sesuatu. Sedikit lagi, Poseidon menjawab, kalau begitu Leia, apakah kamu menyukaimu? Chukin bertanya, lalu bagaimana aku tahu? Poseidon menjawab sambil tersenyum. Kalau begitu aku sarankan kamu untuk menyerah, cinta yang tak berbalas, tidak akan ada hasilnya. Chukin langsung menunjuk, itu tidak akan berhasil, menunggu Suster Leia untuk menyerahkan posisi dewa kepada Sisi, dan setelah kamu kembali ke alam dewa, aku berencana untuk melakukan perjalanan di kehampaan bersama Suster Leia. Poseidon menjawab dengan senyum di wajahnya. Chukin menggelengkan kepalanya sedikit. Pada saat ini, dengan semburan cahaya keemasan menyala, posesi menghilang di kuil, dan Leia, dari kuil, berjalan keluar. Baiklah, Sisi sudah pergi untuk berpartisipasi dalam penilaian. Apakah kalian berdua tinggal di sini, atau ada yang lain? Kakak Leia, meskipun aku benar-benar ingin tinggal di sini, tidak ada yang bisa kulakukan. Aku harus mengawasi lautan. Poseidon menggelengkan kepalanya dengan getir, jadi, aku akan kembali ke alam dewa dulu. Kakak Leia, Chukin, sampai jumpa nanti. Kata Sagot, berubah menjadi aliran cahaya, bergegas ke langit dan menghilang ke langit. Bagaimana denganmu? Leia menoleh ke Chukin dan bertanya. Sisi, tidak ada bahaya di sini, kan? Chukin tersenyum. Penilaian, wajar saja jika sedikit berbahaya. Leia menjawab, tetapi ada beberapa bahaya, bahkan jika kamu mengetahuinya, itu tidak akan membantu. Wajah Chukin sedikit berubah. Hehe, Leia menutup mulutnya dan tersenyum, aku bercanda denganmu. Sisi, dia wanitamu dan pewaris yang luar biasa, aku tidak tahan dengan kecelakaannya. Jangan khawatir, aku akan menjaganya. Kalau begitu, aku akan kembali ke Pulau Dewa Laut dulu, masih ada hal-hal yang harus diselesaikan di sana. Jawab Chukin, lalu Chukin mengeluarkan pemandu jiwa yang terpesona. Pemandu jiwa ini, aku sudah diresapi dengan kekuatan ilahi. Begitu Sisi memiliki sesuatu untuk dilakukan, kamu segera beritahu aku. Apakah kamu begitu peduli dengan setiap wanitamu? Kata Leia setelah mengambil perangkat pemandu jiwa. Tentu saja, Chukin mengangguk. Lebih dari 50 wanita. Semua orang begitu peduli. Leia bertanya dengan sedikit terkejut. Ini adalah prinsip hidupku, Chukin. Kata Chukin dengan tegas. Yah, pria yang baik. Leia menyipitkan mata dan tersenyum. Dewi Matahari, aku pergi sekarang. Kata Chukin, dan menghilang di tempat. Hei, Leia ingin memanggil Chukin, tetapi Chukin sudah terbang menjauh. Orang ini selalu dipanggil Dewi Matahari. Dewi Matahari, apakah dia tidak tahu namanya? Leia mengerang, mengarahkan pandangannya ke perangkat pemandu jiwa di tangannya, dan memegangnya sedikit. Kakak Leia, jaga siar baik-baik. Tepat pada saat ini, suara Chukin datang dari perangkat. Pemandu jiwa transmisi suara. Bujuk aku. Leia sedikit terkejut. Kakak Leia, kau adalah dewa, kalian semua takut. Suara Chukin menjawab, baiklah, siar akan menyerahkannya padamu. Demi kakakmu Leia, jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan Sisi kehilangan sehelai rambut pun. Setelah berbicara, Chukin kehilangan suaranya. Di Pulau Dewa Laut, di samping pantai, Chukin muncul di sini karena dia merasakan bahwa semua wanitanya ada di sini. Chukin, Xiao Hu memperhatikan kedatangan Chukin untuk pertama kalinya, dan memeluknya dengan gembira, sementara Bibi Dong dan yang lainnya juga mengalihkan pandangan mereka. Kemarilah, selamat datang di Dewa Laut. Hailong Dowo, Hainfe Dowo, dan yang lainnya berkata Kikijuo. Bagaimana kau tahu bahwa aku sudah menjadi Dewa Laut? Tanya Chukin. Sebelumnya, Hailong Dowo dan yang lainnya berlutut dan berteriak, Chukin tidak peduli. Oh, apa yang Hainfe katakan padamu? Chukin tiba-tiba menyadari. Tidak, tidak, tidak. Jangan beritahu kami tentang gadis laut itu. Sambil berkata, Starfish Douro menunjuk ke patung yang tidak jauh dari sana. Lihatlah Dewa Poseidon, semua patung di Pulau Poseidon telah menjadi milikmu.
Itu saja, tapi aku hanya perwakilan Poseidon. Jawab Chukin, bagaimanapun juga, kau telah memperoleh warisan posisi Dewa Laut, dan kau adalah Dewa Laut kami. Hailong Douro bersikeras. Baiklah, kalau begitu. Chukin tersenyum tipis, Si Yun bersama Chen Yinger dan yang lainnya. Mereka sedang menjalani ujian kedua, pelatihan pasang surut. Hailong Douro menunjuk ke air terjun di sebelahnya dan berkata, dapat dilihat bahwa Su Yun, Su Yichen, Su Ying, Longling berdiri di bawah air terjun, berdiri di atas pilar perak. Tuan Dewa Laut, wanita-wanitamu benar-benar menentang langit. Si Fantasi Douro menghela napas, sepertinya tidak ada tekanan sama sekali bagi mereka. Hai Huan, apa yang kau katakan? Si Ghost Douro berkata, istri Nyonya Dewa Laut, tentu saja itu luar biasa. Sudah berapa lama mereka bertahan? Tanya Chukin. Kurang dari 2 jam. Hailong Douluo menjawab, mereka perlu mendukung selama 12 jam. Lupakan saja, biarkan mereka berlatih di sini. Chukin tersenyum dan berkata, Donger, Xiao Wu, Erlong, Kiki. Ayo kembali ke rumah penguasa kota dulu. Jika Chukin menunggu di sini selama 12 jam, Chukin tetap tidak bisa melakukannya. Terlebih lagi, sekarang setiap gerakan seluruh lautan berada di bawah kendali Chukin, tidak akan ada bahaya dalam menyanjung mereka. Bagus, gadis-gadis itu mengangguk. Itu tepat, aku akan menyerap esensi es 10.000 tahun. Xiao Wu berkata dengan gembira, berjuang, capai level 99 sesegera mungkin, supaya aku juga memenuhi syarat untuk mewarisi tahta dewa. Kalau begitu aku juga mau, aku tidak boleh lebih lambat darimu Xiao Wu. Tidak, aku sudah lambat, kata Ning Rongrong dengan sedih. Xiao Wu menyerap cincin roh Raja Buaya Emas, dan tingkat kekuatan rohnya 2 tingkat lebih tinggi darinya. Aku tidak boleh kalah darimu. Setelah mengatakan itu, semua wanita bergegas ke rumah penguasa kota dengan tergesa-gesa. Hanya Bibi Dong, Naga Phoenix, Lan Jinger, Mosi dan yang lainnya yang tidak perlu berlatih apapun. Chukin, aku di sini untuk menjaga Meyer dan yang lainnya. Kamu juga harus beristirahat dan mewarisi tahta. Kamu juga pasti sangat lelah. Bibi Dong berkata dengan intim. Aku bersama kakak Donger, Long Huang dan Lan Jinger berkata bersamaan. Baiklah, Donger, jika kamu lelah, kamu bisa pergi kapan saja. Chukin mengangguk, sama seperti aku memiliki sesuatu untuk dilakukan. Chukin, aku akan menemanimu. Kata Mosi, bergegas ke sisi Chukin dan meraih lengannya. Tanpa daya, Chukin berjalan menuju rumah penguasa kota. Bersama Mosi, Chukin, apa yang akan kamu lakukan? Mosi tidak sabar untuk bertanya begitu dia masuk ke ruangan. Kalian, apakah kamu menginginkannya? Melihat suara Mosi yang berminyak, Chukin tampaknya memahami pikiran Mosi. Bagaimana mungkin? Mosi berbalik dan berkata dengan sedikit genit. Aku belum pernah mencicipi buah terlarang selama lebih dari 10.000 tahun. Bagaimana mungkin Mosi tidak menginginkannya ketika aku mencobanya untuk pertama kalinya? Chukin, tiba-tiba, mata indah Mosi terbuka, dan tangan Chukin langsung mengangkat roknya. Aku benar-benar ada sesuatu untuk dilakukan, aku akan menemanimu untuk 1 ronde. Jawab Chukin. Jawab Mosi dengan gembira. Setelah itu, mereka berdua hanya berdiri di sana dan mulai berdiskusi. Dalam 1 jam, setelah beberapa ronde yang tidak diketahui jumlahnya, Chukin dan Mosi berhenti. Puas sekarang? Tanya Chukin. Ya, Mosi mengangguk, tetapi bertanya, Chukin, ada apa denganmu? Melihatmu seperti ini, aku sama sekali tidak puas. Chukin tampaknya mengerti lagi. Chukin, sebenarnya, bersamamu, aku tidak hanya bisa mendapatkan kebahagiaan, tetapi juga, tampaknya kekuatan ilahiku dapat mempercepat pemulihan. Tidak hanya itu, aku bisa merasakan kekuatan yang kuat dan aneh tumbuh di tubuhku. Mosi menjawab, itu adalah kekuatan garis keturunan naga Azure. Chukin menjawab, King Long. Mosi bertanya dengan heran. Tidak buruk. Chukin mengangguk, Xiao Wu dan yang lainnya, dan bahkan aku, sangat berbakat dan aku dapat melampaui batas manusia karena darah naga Azure. Lalu mengapa aku memilikinya? Mosi bertanya, karena, kemurnian garis keturunan naga Azure di tubuhku sangat tinggi. Selama kamu sepertiku, kamu bisa mendapatkan garis keturunan naga Azure. Chukin menjawab, itu bagus, aku ingin lebih. Mosi mengatakan pikiran batinnya yang sebenarnya. Aku tahu,
Ronde terakhir. Jawab Chukin. Mosi setuju dengan senang hati. Setelah 1 jam berikutnya, Chukin dan Mosi berhenti bertarung lagi. Sekarang, aku puas, tanya Chukin sambil menatap Mosi. Ini akan sangat memuaskan. Mosi mengangguk. Bagus. Chukin tersenyum tipis, aku bisa melakukan apa yang aku mau. Ada apa? Mosi bertanya dengan rasa ingin tahu. Chukin tersenyum tipis dan mengeluarkan manik hitam dari wadah pemandu jiwa. Hei, bukankah aku memberimu manik-manik ini? Mosi menatap bahu Chukin yang tebal, sedikit terkejut. Chukin mengangguk. Mosi, akhirnya aku tahu apa ini. Apa? Mosi membuka matanya yang indah. Ketika aku mewarisi tahta, tiba-tiba menyala, dan kekuatan kostum Dewa Laut disuntikkan ke dalamnya, tanpa sengaja memberitahuku rahasianya. Jawab Chukin, jangan menjualnya, apa itu? Mosi bertanya dengan rasa ingin tahu. Senjing, kata Chukin sedikit di sudut mulutnya. Senjing, ya, itu adalah kristal dewa. Chukin mengangguk, lagi pula, itu adalah kristal dewa yang sangat kuat. Kurasa pemiliknya setidaknya memiliki kekuatan setingkat Raja Dewa sebelum hidupnya. Pembangkit tenaga listrik setingkat Raja Dewa. Mosi berkata sedikit terkejut. Ya, Chukin mengangguk, hanya saja segel khusus telah dikenakan pada kristal dewa ini. Kita semua adalah godaan sebelumnya, dan kita tidak ingin menghancurkannya. Ketika aku menjadi dewa, itu muncul. Energinya sangat besar, jadi itu akan melindungi dirinya sendiri. Chukin sangat bersemangat saat itu. Kristal dewa tingkat pertamanya telah digunakan, kristal dewa tingkat Raja Dewa ini hanya memberikan arang di salju. Chukin, bagaimana kita membukanya? Mosi bertanya, segel senjing ini tidak sepele. Chukin tersenyum dan berkata, Mosi, kita berdua menggunakan kekuatan ilahi pada saat yang sama untuk melihat apakah kita bisa menghancurkannya. Bagus. Mosi mengangguk. Lakukan saja. Chukin dan Mosi duduk bersila, berdiri berhadapan, sementara Chukin menggunakan kekuatan ilahinya untuk menempatkan kristal dewa di antara dia dan Mosi. Segera setelah itu, energi keduanya disuntikkan ke dalam kristal dewa pada saat yang sama. Awalnya tidak ada respons, ketika output keduanya meningkat, kristal dewa akhirnya mekar dengan kecemerlangan hitam seperti di kuil Dewa Laut. Pada saat yang sama, dapat dilihat bahwa beberapa garis hitam ilusi muncul pada kristal dewa. Garis-garis ini hanya terhubung menjadi perisai bulat untuk melindungi kristal dewa. Oke, langkah selanjutnya adalah menghancurkannya, kata Chukin, dan dia dan Mosi meningkatkan output energi mereka lagi. Dapat dilihat bahwa dengan peningkatan energi Chu dan Qin yang terus-menerus, garis-garis di sebelah kiri menjadi semakin tipis, tetapi di sisi Mosi, garis-garis itu masih sangat jelas. Pada akhirnya, di bawah kekuatan besar Chu Qin, garis-garis di sebelah kiri benar-benar runtuh, tetapi garis-garis di sebelah kanan tetap tidak berkurang. Dan segera, garis-garis di sebelah kanan mekar, dan garis-garis di sebelah kiri dipulihkan. Setelah mengulanginya beberapa kali, Chukin akhirnya memutuskan untuk menyerah. Chukin, maafkan aku. Mosi menghela nafas, sepertinya aku tidak memiliki cukup kekuatan ilahi. Tidak apa-apa, Chukin tersenyum lembut, lukamu belum sembuh, dan salahku karena membiarkanmu mengeluarkan kekuatan ilahi seperti ini. Atau aku terlalu lemah. Mosi menghela nafas sedikit. Chukin mendengar ini, menyerah membuka segel, menggerakkannya dengan lembut, dan dengan ringan menjentikkan dahi dupa Mosi. Dasar bodoh, tidak masalah jika aku mengatakan tidak apa-apa. Ya, Mosi membelai dahinya, tetapi mengangguk dengan senyum di wajahnya. Apakah itu menyakitkan? Chukin bertanya dengan lembut, aku hanya ingin kamu memiliki ingatan yang lebih baik, menjadi wanitaku, dan tidak merasa bahwa kamu berutang apapun padaku. Setelah berkata demikian, Chukin dengan lembut meremas bagian tubuh Mosi yang sakit dengan jari-jarinya. Ya, Mosi mengangguk senang. Mosi, berbaringlah. Lanjut Chukin. Kau mau datang lagi? Mosi bertanya dengan bingung. Kenapa kau di sini? Chukin menggelengkan kepalanya sedikit. Aku akan mengobati lukamu lagi. Setelah Chukin memperoleh posisi Dewa Laut, kekuatannya jelas telah tumbuh pesat, dan berkat naga secara alami menjadi sangat efektif. Segera, luka Mosi sembuh lebih dari setengahnya. Dan segel Dewa Laut langsung diangkat oleh Chu dan Qin. Bagus sekali. Setelah Chukin mengoleskan cairan jinjing putih ke luka Mosi, dia tersenyum tipis,
kekuatanmu pada dasarnya seharusnya sudah pulih. Selama 2 hari kemudian, lukamu akan sembuh total. Kalau begitu Chukin, mari kita coba lagi, bisakah kita membuka kristal dewa? Kata Moshi, jangan khawatir, aku baik-baik saja. Seperti yang kau katakan, lukaku pada dasarnya sudah sembuh. Seolah takut akan penolakan Chukin, Moshi menambahkan dengan senyum manis. Bagus, Chukin dan Moshi mencoba membuka segel itu lagi. Kali ini, setelah Moshi memulihkan kekuatan dewa tingkat pertama, garis-garis di sebelah kanan pecah lagi. Pada akhirnya, dengan suara pelan, segel itu benar-benar pecah. Namun, yang tidak terduga adalah pada saat lapisan garis hitam ini pecah, ada lingkaran lain yang persis sama, tetapi warnanya menunjukkan garis-garis merah. Chukin, sepertinya ada lebih dari satu segel. Moshidai sedikit mengernyit. Apa-apaan ini? Chukin juga sedikit tertekan. Kristal ini diberikan kepadaku oleh Dewi Kegelapan. Dewi Kegelapan adalah dewa kuno. Dia berkata bahwa dia menemukan benda ini di medan perang kuno. Jadi, itu pasti kristal. Raja Dewa Kuno, Moshi menjawab. Hanya saja kristal dewa itu hilang. Kalau begitu Raja Dewa ini seharusnya sudah mati, jadi bagaimana dia bisa meninggalkan segel yang begitu kuat? Moshi bertanya dengan ragu. Penjelasan, segel ini tidak ditinggalkan olehnya, seharusnya ditinggalkan oleh rekan-rekannya atau musuhnya. Sangat mungkin ada sesuatu yang luar biasa di bawah kristal ini. Jawab Chukin. Ya, Moshi mengangguk, namun, segel Chukin tampaknya telah ditinggalkan oleh setidaknya pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Dewa. Apa yang harus kita lakukan? Lupakan saja, tidak perlu terburu-buru. Chukin tersenyum tipis. Aku tidak harus melakukannya, aku benar-benar perlu mengandalkan energi dalam kristal ini. Moshi, datanglah ke sini hari ini, jangan singkirkan itu, aku akan meminta seseorang untuk bertanya. Tanyakan, lihat, segel macam apa ini? Baiklah, Moshi mengangguk, siapa yang kamu cari? Chukin langsung teringat pada 3 orang, Dewi Malaikat, Dewi Raksa, dan Dewi Matahari. Ngomong-ngomong, Cher, ketika memikirkan Dewi Bidadari, Chukin teringat pada Qian Renshui. Dia keluar dari Aula Wuhun, seharusnya sudah hampir sebulan sekarang, Qian Renshui seharusnya meninggalkan Bea Cukai. Apa, Suir, apakah itu saudari Qian Renshui? Moshi bertanya. Ya, Chukin mengangguk, Kiki, aku ingin meninggalkan Pulau Dewa Laut dan pergi ke Aula Wuhun benua Douro. Maukah kau ikut denganku? Masalah ini tidak bisa ditunda lagi. Kalau tidak Qian Renshui akan menghajarnya sampai mati. Pergi, Moshi menjawab dengan tegas. Baiklah, ayo pergi. Bicaralah dengan Donger dan yang lainnya sebelum kita pergi. Kata Chukin, berdandan dengan Moshi, dan berjalan keluar pintu. Tuan Chukin, begitu Chukin dan yang lainnya datang ke aula, mereka bertemu langsung dengan HNV Douro, dan yang terakhir berteriak dengan gembira. HNV, kau datang tepat waktu. Chukin tersenyum, Kiki dan aku akan pergi ke benua Douro. Bantu aku memberi tahu Xiao Wu dan Donger dan yang lainnya. Ah, ke benua Douro, Hainui berkata dengan sedikit kebingungan, kalau begitu, Tuan Chukin, kapan Anda akan kembali? Jangan khawatir, dengan kecepatan kami, paling lama 1 hari. Namun, Anda mungkin harus tinggal di benua Douro selama 2 hari lagi. Jawab Chukin, baiklah, Tuan Chukin. Wajah HNV Douro tampak gelap, dan dia segera menjawab sambil tersenyum. Benar sekali, kata Chukin, mengeluarkan sepotong sumsum es 10.000 tahun dari wadah pemandu jiwa, ini, aku lupa memberikannya kepadamu. Apa ini? HNV Douro bertanya dengan heran. Ambillah dulu, Chukin tersenyum, tunggu nanti, jika Anda bertanya pada Xiao Wu dan yang lainnya, Anda akan tahu. Itu saja, Moshi dan aku. Ayo pergi dulu. Setelah Chukinyu, dan Moshi menghilang secara langsung. Tuan Chukin, melihat Chukin tiba-tiba menghilang, HNV Douro jelas sedikit kecewa, tetapi dia melihat kristal es setinggi lebih dari setengah meter yang mengambang di depannya, dan dengan cepat tersenyum, ini sepertinya sumsum es 10.000 tahun. Setiap wanita Tuan Chu dan Qin memiliki pengorbanan yang besar. Apakah itu berarti Tuan Chu dan Qin juga menarik bagiku? Tidak, HNV. Jangan bersemangat. HNV menjawab, Tuan Chukin, sekarang adalah dewa, Moshi di sebelahnya adalah dewa, kamu manusia yang rendah hati, jangan berfantasi.
Asalkan kamu bisa tinggal bersama Tuan Chukin selama sisa hidupmu. Oh, tetapi Tuan Chukin, bagaimanapun juga, akan kembali ke alam dewa. Dan aku, seharusnya tidak ada kesempatan untuk menjadi dewa. Hai Eve Dowo menghela nafas. Yo, HNV kecilku, apakah ada orang lain yang memikirkan musim semi di sini? Pada saat ini, suara Hailong Dowo terdengar. Saudara Hailong, kau membuatku takut setengah mati. Hai Nuo Douluo, berkata dengan heran, ia mengira Chukin telah kembali. Ini adalah rumah Tuan Kota Hainu. Bagaimana kau bisa takut di wilayahmu? Sepertinya kau tidak diracuni oleh Tuan Chukin. Hailong Douluo menjawab, Tuan, tunjukkan hatimu. Bagaimana jika, Tuan Chukin, apa yang harus kulakukan jika aku menolak? Hai Nuo Douluo menggelengkan kepalanya, kalau begitu, aku tidak bisa tinggal di Pulau Dewa Laut ini lagi. Jangan khawatir, Tuan Chukin, siapa orang seperti ini? Hailong Douluo tersenyum, lagi pula, Tuan Chukin, itu pasti menarik bagimu. Hah, kenapa? Hai Nuo Douluo bertanya dengan ekspresi heran. Setiap kali, Tuan Chukin, menatap matamu berbeda dengan menatap kami. Hailong Douluo menjawab, lagi pula, aku tidak punya sumsum es selama 10.000 tahun. Benarkah? Hai Nuo Douluo tersenyum senang. Kalau tidak, tanyakan saja pada Dafu. Dia juga orangnya Tuan Chukin. Dia seharusnya lebih mengenal Tuan Chukin. Oh, ya, Dafu, dia tidak lagi berada di Pulau Dewa Laut. Kalau begitu tanyakan saja, Tuan Bibi Dong mereka. Apa, jika kamu ingin menjadi teman Tuan Chukin, cepat atau lambat kamu harus memiliki hubungan yang baik dengan Tuan Bibi Dong dan yang lainnya. Benar sekali. Kebetulan saja Tuan Chukin memintaku untuk memberitahu mereka bahwa Tuan Chukin telah pergi ke daratan Douro. Pada saat yang sama, Chukin berteleportasi ke pantai bersama Moshi. Chukin, ada satu kalimat, aku tidak tahu apakah harus mengatakannya dengan benar. Moshi menjawab, apa yang tidak bisa kamu bicarakan antara kamu dan aku? Chukin menjawab, apakah kamu menyukai Haenyeo? Moshi tersenyum. Ini, bagaimana kamu tahu? Tanya Chukin. Akulah orang yang paling mencintaimu, tidakkah kamu mengerti pikiranmu sendiri? Moshi tersenyum, lalu kamu, mengapa kamu tidak memberitahunya? Kiki, hal-hal antara pria dan wanita tidak semudah itu. Jawab Chukin, tapi, aku tidak, apakah kau sudah menjadi pacarmu secepat ini? Jawab Moshi, itu berbeda. Chukin menggelengkan kepalanya. Moshi diberkati secara sistematis, tetapi HNV tidak. Namun, tunggu sampai kita kembali dari benua Doulou. Jawab Chukin, aku akan mencarinya, Kian-Kian. Ah, apakah kau ingin meminjam keterampilan membaca pikiran saudari Kian-Kian? Tanya Moshi, aku tidak bisa menyembunyikan apapun darimu. Chukin tersenyum, tapi, Kiki, pegang aku. Ah, Moshi terkejut sejenak, dan segera meraih lengan Chukin. Tepat saat Moshi bereaksi, Chukin dan Moshi berubah menjadi awan air laut dan melarikan diri ke laut. Detik berikutnya, Chukin dan Moshi telah muncul di pantai lain, dan mereka telah tiba di benua Doulou. Ini adalah kekuatan Poseidon. Semua aturan laut dirumuskan oleh Dewa Laut. Selama laut itu ada, dimanapun itu, Chu dan Qin dapat melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu yang tak terbatas hanya dalam 1 detik. Setelah itu, Chukin dan Moshi berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas ke Aula Wuhun dengan kecepatan tinggi. 10 menit kemudian, dia tiba di langit di atas Aula Wuhun. Di sini, itu istana jiwa bela diri. Moshi bertanya dengan heran. Ya, Chukin mengangguk, dan setelah sedikit merasakan pergerakan istana Douluo, berkata, sepertinya Suir masih menjalani penilaian. Kalau begitu, haruskah kita pergi menemuinya? Moshi bertanya, tidak usah terburu-buru, bersenang-senanglah dulu. Pada saat ini, Chukin mengalihkan pandangannya ke aula tetua di samping. Pada saat ini, di aula tetua, 6 pentabisan utama di aula jiwa, kecuali Qian Daoliu, semuanya duduk di atas, sementara para tetua aula jiwa berdiri di samping mereka. Ibadah kedua, di bawah mahkota Paus, sudah lebih dari sebulan dan tidak pernah kembali ke aula roh. Jika ini terus berlanjut, aula roh kita hampir lumpuh. Kata badak gila, Douluo, ya, ibadah kedua. Aku mengusulkan agar kita memilih kembali seorang paus. Bibi Dong tidak lagi cocok untuk menjadi paus.
Mo Xiong Douluo mengangguk. Tidak, balas hantu Douluo, di bawah mahkota paus, dia keluar dengan persembahan agung. Pasti ada sesuatu yang mendesak. Jika mahkota paus diganti, persembahan agung pasti akan marah. Berbicara tentang ibadah besar, aku marah. Jawab badak gila Douluo, dengan paus dan para wanitanya berlarian sepanjang hari. Apakah kau pernah peduli dengan aula roh kita? Ya, sederhananya, persembahan kedua, kamu harus menjadi persembahan besar, sehingga kamu dapat menghapus Chu dan Qin pada saat yang sama. Demon Bear Dowo setuju. Fancy, Devil Bear Dowo. Apakah kamu ingin memberontak? Tanya Chrysanthemum Dowo. Pemberontakan macam apa yang kumiliki? Jawab Devil Bear Dowo, semua yang kulakukan adalah demi aula roh. Memang, sudah waktunya untuk mengganti mahkota paus. Jawab Jiang Mo yang memuja. Qianjun, 3 persembahan, 4 persembahan, diikuti dengan anggukan. Berdoa, pikir 2 kali tentang pemujaan, pilih kembali paus, dan hapuskan pemujaan agung. Tambah Wild Rhinoceros Dowo. Dengan mengatakan itu, kecuali Chrysanthemum Ghost, Snake Lens, dan Pork Dolphin Dowo, semua tetua aula wuhun lainnya semuanya berlutut bersama. Kau terbalik. Ketika pemujaan agung kembali, kau pasti tampan. Ju Dowo berkata dengan marah. Hah, Chrysanthemum pas. Qianjun memuja, menikmati kuil, bukan giliranmu untuk menjadi liar. Begitu kata-kata pemujaan Qianjun jatuh, kekuatan roh yang kuat segera melonjak keluar, menyebabkan Ju Dowo hampir berlutut ke tanah. Qianjun memuja, Ju Dowo juga agak radikal untuk sementara waktu, berharap untuk memuja pengampunan. Ghost Douluo memohon. Ghost, hal yang sama berlaku untukmu. Jiang Mo memuja, aku tidak pernah peduli dengan aula roh, tetapi hanya Bibi Dong dan Chu Qin. Aula roh ini adalah aula roh semua orang, bukan marga Chu. Ghost, terdiam. Bahkan jika kamu ingin memberhentikan paus dan menghapuskan persembahan besar, haruskah kamu meminta persembahan besar Qian Daoliu? Snake Lens Douluo berkata. 1000 Daoliu memuja, tidak lagi bertanya tentang urusan dunia, jadi kamu tidak perlu mengganggunya dengan hal semacam ini. Qianjun memuja menjawab, memang, aula roh bela diri ini tidak bermarga Chu. Pada saat ini, suara laki-laki yang sempurna terdengar dengan suara yang sedikit feminin, apakah itu marga Jiang Mo? Semua tetua memuja mereka dengan takjub. Mereka melihat keluar pintu, dan melihat cahaya keemasan dan hitam bersinar di depan mereka. Chu Qin dan Mo Si muncul di sini. Pemujaan yang hebat. Melihat Chu Qin, Chrysanthemum Ghost Dowo dan Snake Spear, Pork Dolphin Dowo segera berjalan ke sisi Chu Qin. Kenapa, kamu tidak berlutut saat melihatku? Aku ingin menggulingkan donger. Chu Qin menatap Demon Bear, Mad Rhinoceros, Qianjun, Jiang Demon, Jin Crocodile dan yang lainnya dengan mencibir. Chu dan Qin Great Worship. Qianjun Worship menjawab, meskipun kamu di sini, aku tetap ingin mengatakan bahwa kamu dan Bibi tidak pernah berada di Hall of Souls di bawah mahkota paus. Haruskah aku memberimu penjelasan? Chu Qin sedikit mencibir, tidak bersalah. Ayo lakukan ini, kalian semua keluar dari istana jiwa bela diri untukku, di sini, aku tidak membutuhkanmu lagi. Semua orang di dalam aula roh terkejut. Siapa yang tidak tahu apa arti gelar Douro? Gelar Douro sangat sedikit di seluruh benua. Chu Qin ingin menghapusnya. Tidak apa-apa. Apa? Pada saat ini, buaya emas Douro tidak tenang. Chu dan Qin sangat memujanya, pikir 2 kali. Semua tetua yang disembah adalah pemimpin dunia Master Roh, mereka dihapuskan, aula roh ini, aku takut. Aku takut akan sesuatu. Chu Qin tersenyum tenang. Gelar Douro, di hadapanku, itu hanya semut. Hah, Qianjun menjadi marah ketika mendengar ini. Chu Qin, bahkan jika kamu adalah seorang Douro yang tak tertandingi, kamu tidak bisa begitu lancang. Dengan begitu banyak dari kita, jika dijumlahkan, kita mungkin tidak akan kalah darimu. Kalau begitu, kalian semua pergi bersama. Chu Qin tersenyum, jika kau bisa memegang tanganku selama 3 detik, Donger dan aku akan meninggalkan aula wuhun secara otomatis. Jika tidak, kau, dan kalian semua akan memberikannya padamu. Aku keluar dari istana jiwa bela diri. Chu Qin menyebut nama marga Dao, mengacu pada Qianjun Jiang Devil, serta Rhinoceros Devil Bear. 3 detik. Chu, kau terlalu sombong. Kata Furious Rhinoceros Douluo. Pemujaan yang hebat, pikirkan 2 kali.
Buaya emas Doulo masih berkata, terlepas dari apakah dia menang atau kalah, kekuatan Istana Wuhun akan sangat berkurang. Berhenti bicara omong kosong, mari kita mulai. Pergilah bersama. Begitu kata-kata pemujaan iblis itu jatuh, selain buaya emas Doulo, 5 pemujaan utama dan 5 tetua Istana Wuhun mengorbankan cincin roh dan bergegas menuju Chudankin. Namun, begitu mereka bertindak, mereka merasakan kekuatan yang luar biasa di depan mereka, dan di detik berikutnya, 10 orang jatuh dengan rapi ke tanah. Golden Crocodile Doulo, Chrysanthemum Ghost Doulo, dan Snake Spear Pierrot Doulo semuanya tercengang. Apa yang mereka lihat? Telapak tangan Chukin hanya bergerak sedikit, dan 5 titel Doulo dan 5 Pinnacle Doulo terbanting ke tanah. Titel Doulo, sebagai eksistensi yang sangat dihormati di dunia Master Jiwa, setiap orang memiliki kekuatan tempur yang sangat kuat. 10 orang bergabung, saya khawatir Qian Daoliu mungkin tidak dapat menahannya. Namun, Chukin menyegarkan pengetahuan mereka. Seberapa kuat Chukin? 10 orang juga berdiri satu demi satu, dengan ekspresi heran dan kaget. Baiklah, kalian berempat keluar dari Istana Jiwa Bela Diri. Chukin menunjuk ke 4 tetua Demon Bear, Kuang Qi, Qianjun, dan Demon Daun. Tidak, tidak, tidak. Qianjun Ensrin berteriak, Ensrin Agung, saya salah, saya salah. Sekarang akui kesalahanmu, sudah terlambat. Chukin tersenyum acuh tak acuh, pergi. Pemujaan yang agung, aku dan saudaraku diundang ke Aula Wuhun oleh pemujaan agung Qian Daoliu, kau ingin mengusir kami, setidaknya kau telah meminta pemujaan agung Qian Daoliu. Pemujaan Jiang Mo juga sedikit takut. Kau tahu, apa tujuan kuil Wuhun? Menyapu semua orang di alam Master Jiwa yang menentang Aula Roh, sangat mungkin mereka akan keluar dari Aula Roh dengan kaki depan mereka, dan pengejaran dan pembunuhan yang tak terhitung jumlahnya akan mengikuti di kaki belakang mereka. Pada saat ini, iblis itu berkurang, Qianjun, penyesalan yang ekstrim. Dan 6 gelar Doulo lainnya berlutut dan tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Jangan tanya, pada saat ini, suara Qian Daoliu yang keras dan berlumpur terdengar, Chukin melepaskanmu, pergi saja. Begitu suara Qian Daoliu jatuh, dia sudah muncul di luar istana tetua. Pemujaan Agung 1000 Daoliu. Pemujaan Qianjun berteriak, kami bersaudara, kami telah berjuang untuk Istana Wuhun seumur hidup. Tidak ada penghargaan dan kerja keras. Pergi, aku tidak akan mengatakannya untuk kedua kalinya. Qian Daoliu berkata dengan dingin. Qianjun dan Jiang Moji menatap Chukin dengan enggan, dan meninggalkan istana tetua dengan sedih, sementara beruang iblis dan badak gila Doulo mengikuti dari belakang. Ingat, Chukin berkata, biarkan aku mendengar mulai sekarang, siapapun di antara kalian yang ingin menggulingkan Donger. Ayo keluar dari sini, ikuti keinginan persembahan besar. Jin Crocodile Doulo dan yang lainnya semua berlutut dan berkata. Chukin berhenti, berbicara terlalu banyak, dan membawa Mosi keluar dari aula tetua, sementara Qian Daoliu menatap para tetua dengan dingin dan mengikuti. Keempat bergelar Doulo, Qianjun, Jiang Mo, beruang iblis, dan Kuang Qi datang ke gunung belakang kota Wuhun. 6 pemujaan, apakah kita pergi seperti ini? Tanya beruang iblis Doulo. Aku bukan lagi pemujaan 6. Qianjun Doulo menghela napas, mulai sekarang, jangan panggil aku pemuja 6. Di bawah mahkota Qianjun itu, kemana kita akan pergi selanjutnya? Tanya Doulo badak yang panik. Chukin ini membunuh 10 orang bergelar Doulo dalam satu gerakan, dan sangat mungkin dia telah mencapai puncak dunia Master Roh. Jiang Mo Doulo menghela napas. Oh, apa gunanya menghela napas sekarang? Qianjun Doulo mencibir. Di bawah mahkota Qianjun, apakah ini memalukan? Lupakan saja. Tanya Kuang Qi dan beruang iblis. Tidak mungkin untuk melupakannya begitu saja. Qianjun Doulo menjawab, kita tidak bisa menggerakkan Chukin, jadi mari kita mulai dengan orang-orang di sebelahnya. Namun, wanita-wanita Chukin selalu bersama Chukin. Jiang Mo Doulo menjawab, tidak, ada satu orang lagi yang tidak mengikutinya. Jawab Qianjun Doulo, siapa? Tanya ketiga iblis itu. Kaisar Bintang Luo, Zhu Yundi. Qianjun Doulo berkata dengan ekspresi dingin, Chukin, beraninya kau mempermalukan kami seperti ini, biarkan dia merasakan sakitnya. Namun, Zhu Yundi adalah seorang kaisar dari suatu negara. Terlebih lagi, ada batasan di istana Xingluo, kita tidak bisa masuk sama sekali.
Jiang Mo Douluo menjawab, tidak apa-apa, aku punya murid yang telah mengintai di Kekaisaran Bintang Luo, tepat di sebelah Suyundi. Qianjun Douluo menjawab dengan tenang, namun, kita harus melakukannya tanpa menyadarinya. Ya, Jiang Mo dan ketiganya mengangguk. Namun, perjalanan mereka ditakdirkan untuk tidak pernah kembali. Setelah itu, keempat Qianjun terbang menuju ke arah Kekaisaran Bintang Luo. Pada saat yang sama, Chu Qin dan Mo Si, Qian Daoliu datang ke depan istana Douluo. Senior Qian Daoliu, Sue Er, berapa banyak ujian yang telah kalian lalui? Chu Qin bertanya. Jalan ketujuh. Qian Daoliu menjawab sambil tersenyum, aneh juga kalau dibilang tidak berjalan mulus. Tapi Xiao Xue, beberapa waktu lalu, kekuatannya tiba-tiba meningkat dan dia langsung mencapai gelar Douro, jadi penilaiannya juga diperlukan. Ini jadi jauh lebih mudah. Ketika Chu Qin dan Mo Si mendengar kata-kata itu, mereka saling memandang dan tersenyum satu sama lain. Hei, apa ini ada hubungannya denganmu? Qian Daoliu langsung bereaksi. Yah, ini memang ada hubungannya denganku. Chu Qin mengangguk dan berkata, namun, senior Qian Daoliu, ini cerita yang panjang, apalagi. Yah, tidak apa-apa, Qian Daoliu mengangguk. Karena Chu Qin tidak ingin mengatakannya, mengapa dia harus bertanya. Ngomong-ngomong, Chu Qin, bagaimana keadaanmu sekarang? Qian Daoliu bertanya, aku merasa dibandingkan dengan terakhir kali, aku tidak bisa menangkap jejak kekuatan rohmu sekarang. Sangat sederhana, Chu Qin tersenyum, karena aku tidak lagi memiliki kekuatan roh. Tidak ada kekuatan jiwa. Qian Daoliu tertegun sejenak, lalu tiba-tiba tersadar, mungkinkah kamu telah mewarisi tahta dewa? Ya, Chu Qin tersenyum dan mengangguk. Tidak heran, tidak heran. Qian Daoliu mendesah dengan jelas. Ding, tugas Dewi dilepaskan, tugas tangkap hati Dewi Matahari Leia. Dapatkan hadiah, 1000 Daoliu mengorbankan boneka, Dewi Leia memiliki 100% bantuan. Pada saat ini, sistem memacu suara. Apa, Dewi Matahari? Chu Qin diam-diam berkata dalam hatinya, maksudmu, biarkan aku mencongkel sudut Poseidon. Apa itu sudut mencongkel? Sistem menjawab, Dewi Matahari tidak ada hubungannya dengan Poseidon. Adalah hak setiap orang untuk bersaing dengan pacar secara adil, ini yang dikatakan tuan rumah. Dan, tuan rumah telah lama menjadi Dewi Leia, hatiku tergerak. Begitulah, Chu Qin tersenyum sedikit, mengapa hadiahnya tentang Qian Daoliu? Awalnya ada hadiah eksklusif untuk Dewi Matahari. Sistem menjawab, tapi, tuan rumah lupa. Pernah berjanji pada Qian Daoliu bahwa dia tidak akan berkorban dan hidup selamanya. Sistem juga menyetujui tuan rumah saat itu. Jadi tuan rumah dan sistem harus memenuhi janjinya, tetapi tidak akan ada hadiah eksklusif. Baiklah, tanda seru petik 2, Chu Qin mengangguk. Chu Qin, apa yang kamu bicarakan? Qian Daoliu bertanya dengan heran. Tidak ada, Chu Qin menjawab, senior Qian Daoliu, ingatkan kamu bahwa aku pernah mengatakan bahwa aku ingin kamu hidup selamanya. Ya, Qian Daoliu berkata dengan sedikit kegembiraan. Itu bagus. Sampai lain kali aku datang menemuimu, jangan berikan Sue Er ujian ke-9 untuk saat ini. Chu Qin mengangguk. Qian Daoliu langsung tahu. Benar saja, Chu dan Qin sudah tahu bahwa untuk ujian ke-9 dewa, hanya pengorbanan yang merupakan jalan pintas. Dan kata-kata Chu Qin sangat jelas, dia punya cara untuk melewati pengorbanan dan menjadikan Qian Renshui sebagai dewa. Oke, Qian Daoliu setuju, tunggu, Chu Qin, apakah kamu akan pergi? Chu Qin menggelengkan kepalanya, aku tidak melihat Sue Er, aku tidak akan pergi. Penilaian Xiao Xue mungkin memakan waktu, atau haruskah kamu pergi ke tempat lain untuk beristirahat terlebih dahulu? Qian Daoliu bertanya, tidak perlu. Chu Qin menggelengkan kepalanya, aku akan menunggu di sini, Suir, dia akan segera keluar. Baiklah, Qian Daoliu mengangguk. Setelah mengatakan itu, Chu Qin dan Mo Si memilih untuk duduk di atas batu dan bersandar berdampingan. Qian Daoliu hanya bisa melihat mereka dari samping dan menyebarkan makanan anjing. Sekitar 10 menit kemudian, pintu istana Douro akhirnya terbuka, dan Qian Renshui melangkah keluar. Chu Qin, begitu dia melihat Chu Qin, Qian Renshui sangat bersemangat, dan segera terbang keluar dan melompat ke pelukan Chu Qin. Chu Qin bangkit, memeluknya, dan mengangkat pinggulnya. Kurasa aku tidak melakukannya. Chu Qin tersenyum lembut sambil menatap Qian Renshui.
Aku sangat merindukannya. Qian Renshui menjawab dengan gembira, bagaimana denganmu, apakah kamu merindukanku? Tentu saja, Chukin tersenyum, kalau tidak, aku tidak akan bisa datang dan menemuimu segera setelah aku mewarisi tahta. Ah, kau telah mewarisi tahta Dewa Laut. Qian Renshui membuka matanya yang indah. Ya, Chukin mengangguk, bagaimana denganmu Suir? Apakah ujian ketujuh sudah selesai? Ya, Qian Renshui mengangguk, aku masih 2 ujian terakhir. Aku adalah dewa para malaikat. Tapi Chukin, kekuatan rohku hanya level 97, bisakah itu berhasil? Qian Renshui sudah kuat, dan di bawah restu rahasia Chukin dan darah Qinglong, dia secara alami lebih kuat dari biasanya, jadi cincin roh ke-9 juga memperoleh cincin roh sejuta tahun. Jadi dia juga berhasil naik ke level 97. Apa pentingnya? Chukin tersenyum, paling lama 1 bulan, kamu seharusnya bisa naik ke level 99. Chukin, kamu selalu berbicara luar biasa. Qian Renshui sedikit cemberut, tapi, judul Doulou, sangat sulit untuk ditingkatkan. Aku telah menyerap kekuatan 10.000 tahun sumsum es, tetapi selama sebulan, sedikit tidak tumbuh dewasa. Ngomong-ngomong, ini sangat aneh. Beberapa waktu lalu, kekuatan jiwaku tiba-tiba melonjak. Kalau tidak mungkin mencapai level 97. Qian Renshui menambahkan, kakak Suer, bukan hanya kamu, tetapi Xiao Wu dan yang lainnya, juga telah mencapai level titel Douluo. Kata Mosi, apakah kamu? Qian Renshui berkedip sambil menatap Mosi yang cantik dengan mata emasnya. Dia Mosi. Chukin tersenyum. Halo, kakak Mosi, namaku Qian Renshui. Qian Renshui segera mengangguk, kakak Mosi, kamu baru saja mengatakan bahwa Xiao Wu dan yang lainnya telah mencapai titel Douluo. Ya, Mosi mengangguk. Mungkinkah peningkatan kekuatan jiwaku ada hubungannya denganmu? Qian Renshui tampaknya memahami sesuatu dan menatap Chukin. Chukin tersenyum sedikit, dan membisikkan garis keturunan Qinglong di telinga Qian Renshui. Garis keturunan Qinglong. Qian Renshui bahkan lebih terkejut setelah mendengar ini, jadi, bersamamu saja. Qian Renshui ingin berbicara, mengingat Qian Daoliu masih di sisinya, dia merendahkan suaranya dan berkata, itu, kamu bisa mendapatkan peningkatan yang cepat. Ya, Chukin mengangguk, selain itu, garis keturunan naga Azure dapat dimurnikan. Saat frekuensinya meningkat, Suir, apakah kamu mau? Aku mau, Qian Renshui berkata dengan gembira. Setelah sebulan, dia sudah sangat lapar. Aku mau sekarang, Qian Renshui menambahkan, kalau begitu pergilah ke kamarmu. Kata Chukin, dan bersama dengan Qian Renshui dan Mosi, mereka menghilang di tempat. Qian Daoliu. Chukin membawa Qian Renshui dan Mosi ke aula dalam aula saintes. Kakak Mosi, bisakah kau juga berteleportasi? Qian Renshui bertanya dengan heran. Cahaya hitam yang berkedip di tubuh Mosi jelas berbeda dari cahaya keemasan Chukin. Tentu saja, Chukin tersenyum, Mosi juga dewa tingkat pertama. Dewa tingkat pertama, Qian Renshui berkata dengan kaget. Suer, apakah kamu mengenal dewa tingkat pertama? Chukin terkejut. Yah, selama penilaian, Dewi Malaikat menyebutkannya. Dewi Malaikat adalah dewa tingkat pertama. Qian Renshui menjawab, kakak Mosi, apakah kamu dewa yang sebenarnya? Benar-benar tidak mungkin palsu. Mosi menjawab, Suer, jangan banyak bicara gosip. Chukin tersenyum, biarkan aku menguji kedalamanmu. Qian Renshui terkejut sejenak, lalu wajahnya memerah, buruk. Kakak Mosi, apakah kamu juga bersamaku? Tentu saja, Chukin mengangguk. Apakah kamu ingin sesuatu yang istimewa? Qian Renshui tersenyum manis. Kamu semakin tahu cara bermain. Chukin tersenyum, apakah kamu tidak ingin dipukuli lagi? Sedikit. Qian Renshui kiao tersipu. Chukin, apa yang kamu bicarakan? Mosi masih polos, tidak mengetahui kata-kata rahasia Chukin dan Qian Renshui. Hei, kakak Mosi, kamu tidak tahu. Kata Qian Renshui, merendahkan suaranya dan mengembuskan beberapa patah kata di telinga Mosi. Wajah Mosi juga memerah. Kiki, jika kamu tidak ingin bermain, lupakan saja. Chukin tersenyum. Aku mau, kata Mosi buru-buru. Kalau begitu, bersiaplah untuk memulai. Kata Chukin sambil mengeluarkan satu set lengkap dari wadah pemandu jiwa. 2 jam kemudian, Chukin, Mosi,
dan Qian Renshui bangkit dari tempat tidur. Sakitnya makin menjadi-jadi. Qian Renshui sedikit mengeluh. Suer, ini yang ingin kau pelajari dariku. Chu Qin tersenyum. Baiklah, aku tidak menyalahkanmu. Qian Renshui mengangguk. Kakak Moshi, bagaimana denganmu? Qian Renshui melanjutkan. Aku baik-baik saja. Moshi tersenyum, sepertinya aku tidak merasakan apa-apa. Kakak Moshi, kau adalah tubuh dewa, kau pasti berbeda. Qian Renshui sedikit cemberut, sepertinya aku harus bersorak dan telah menyelesaikan 2 penilaian terakhir. Suer, apa ujian ke-8-mu? Chu Qin bertanya, aku dan Moshi, bisakah kau membantuku? Qian Renshui menggelengkan kepalanya, ujian ke-8 adalah melewati penghalang malaikat. Hanya aku yang bisa pergi, Chu Qin, kakak Moshi, terima kasih atas perhatianmu. Kalau begitu, Suer, lalu Kiki dan aku, pergi menemui Sier dulu. Jawab Chu Qin. Sier, apakah Bo Saixi disembah? Jawab Qian Renshui. Ya, Chu Qin mengangguk dan tersenyum. Sier, dia juga sedang menjalani ujian Dewi Matahari. Wow, jadi, saudari-saudari, apakah kalian akan menjadi dewa? Qian Renshui membuka matanya. Tidak hanya itu, untuk menjadi dewa, kalian sebenarnya harus mencapai level 99. Lagi pula, tidak semua orang diberi hadiah kekuatan roh untuk ujian dewa. Jawab Chu Qin, beberapa dewa bahkan tidak memiliki ujian, tetapi mereka harus berada di level 99. Level 19. Ya, Qian Renshui mengangguk, kalau begitu Chu Qin, pergilah. Aku sudah puas. Ketika aku menyelesaikan penilaian ke-8, kau akan datang kepadaku lagi. Apa maksudmu? Chu Qin berkata dengan aneh, dasar penjahat, menganggapku sebagai alat yang memuaskan bagimu. Tidak, Qian Renshui buru-buru menjawab, aku salah bicara, Chu Qin, jangan marah. Aku hanya ingin cepat lulus ujian ke-8, supaya aku tidak tertinggal jauh dari para saudari. Sepertinya aku harus pergi, kalau tidak, kalian tidak akan bisa menyelesaikannya. Chu Qin awalnya ingin mengatakan bahwa dia harus pergi ke kuil matahari, kalau tidak, ujian ke-9 Qian Renshui tidak akan bisa diselesaikan, jadi dia menelan ludahnya lagi. Apa? Qian Renshui mengangkat alisnya. Tidak apa-apa, Suer, kalau begitu aku dan Kiki, pergilah ke kuil matahari dulu. Jawab Chu Qin. Baiklah, kalian pergi saja. Qian Renshui tersenyum, di pihakku, aku punya kakek yang akan menjagaku. Baiklah, Chu Qin dan Moshi tidak tinggal lebih lama lagi, berteleportasi langsung dan meninggalkan Aula Wuhun. Leia memberi Chu Qin hak istimewa untuk memasuki kuil matahari, sehingga Chu Qin dapat memasukinya kapan saja dimanapun dia berada. Detik berikutnya, Chu Qin dan Moshi sudah muncul di luar kuil matahari. Chu Qin, kamu di sini. Leia tampak sedikit senang melihat Chu Qin. Leia, mendengarkan nada bicaramu, kamu sepertinya tahu aku akan datang. Chu Qin tersenyum tipis. Kurasa begitu. Leia tersenyum manis, lagi pula, Sisi ada di sini, kamu tidak bisa tidak datang untuk menemuinya, kan? Ya, Chu Qin tersenyum tipis, selama periode ini, wanita-wanitaku akan mengikuti ujian dewa satu demi satu, dan beberapa dariku sibuk. Bukan itu, sulit bagi Tuhan untuk mengurus lebih dari 50 wanita. Leia mengerutkan bibirnya dan berkata sambil tersenyum. Chu Qin merasa bahwa kecantikan Leia luar biasa sebelumnya, tetapi sekarang setelah dia bertemu lagi, Chu Qin merasa lebih tergoda. Lagi pula, karena Poseidon, Chu Qin menahan pikiran Leia sebelumnya, tetapi sekarang, dia secara alami tidak perlu menahannya. Chu Qin, siapa ini? Leia tampaknya menyadari tatapan Chu Qin, tetapi dia tidak mengungkapkannya, dan mengalihkan pembicaraan untuk menatap Moshi dengan penuh arti. Halo, Dewi Matahari, aku adalah Dewa Kegelapan, Moshi. Moshi menyapa dengan aktif. Kau adalah penguasa Laut Hitam yang menentang Poseidon. Leia sedikit terkejut. Leia, jangan sebutkan masa lalu. Chu Qin berkata sambil tersenyum, Moshi, aku juga wanitaku sekarang. Yah, itu benar. Leia menghindari rasa malu dan mengangguk cepat. Chu Qin, Sisi, mungkin tidak bisa keluar untuk sementara waktu, atau jangan menunggu. Leia menambahkan, sebenarnya, Leia, aku di sini untuk meminta sesuatu padamu. Chu Qin menjawab, oh, apa yang kau inginkan? Leia tersenyum anggun.
Kiki dan aku secara tidak sengaja memperoleh kristal Raja para Dewa. Chukin menjawab, tetapi, kami tidak dapat menyegelnya. Kau tahu, bisakah kau membantuku? Kristal Raja para Dewa, Leia berkata dengan jelas karena terkejut. Chukin tersenyum tipis, mengeluarkan manik hitam itu dan menyerahkannya kepada Leia. Pada saat ini, segel pertama dari kristal Raja Dewa telah dilepas, jadi Anda dapat dengan jelas melihat garis-garis merah yang menempel di sekitar kristal. Segel ini, melihat garis-garis itu, mata Leia memadat. Leia, apakah Anda tahu pola ini? Tanya Chukin. Ya, Chukin, di mana Anda mendapatkan kristal ini? Leia bertanya secara retoris. Itu diturunkan dari Dewi Kegelapan pertama, katanya diambil di medan perang kuno. Kata Moshi, itu benar, ini seharusnya kristalisasi dari Raja Dewa kuno. Leia mengangguk. Segel pada ini adalah segel dari era Dewa Lama, yaitu segel sebelum pemerintahan Dewa Naga. Jika Anda ingin memecahkan segel ini, selain memiliki kekuatan yang luar biasa, juga harus mengetahui arti dari pola segel, dan karakter kuno semacam ini, tidak banyak orang yang mengetahuinya sejak lama. Kalau begitu Leia, bisakah kamu memecahkannya? Tanya Chukin. Kau telah menemukan orang yang tepat. Leia tersenyum penuh kemenangan, teks kuno semacam ini, hanya sedikit orang di alam dewa yang tahu, aku salah satunya, tetapi Chukin, ini hanyalah salah satu pikiran spiritualku, tidak mungkin untuk menghancurkannya, aku harus membawanya kembali ke alam para dewa dan menghancurkannya dengan tubuhku. Tidak apa-apa, Chukin tersenyum, Leia, ambillah. Kau tidak takut aku akan menelannya. Bagaimanapun, kristal ini sangat berharga, sangat berguna bagi beberapa pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Dewa, dan jauh lebih bermanfaat bagi kita para dewa tingkat pertama sehingga tidak terbayangkan. Leia bercanda. Leia, aku yakin kau tidak akan melakukannya. Chukin tersenyum. Baiklah, baiklah, kata Leia, mengulurkan tangan kanannya, meletakkan kristal di atasnya, dan segera kristal itu menghilang dari tangannya. Baiklah, kristal dewa telah ditransmisikan ke tubuhku. Leia tersenyum, aku akan mengirimkannya kepadamu setelah retak. Baiklah, tidak masalah. Chukin tersenyum sedikit. Sisi, mungkin kamu harus tinggal di rumah hari ini. Leia menjawab, kamu dan Moshi, kembalilah dulu. Di sini, aku sudah cukup. Baiklah, mari kita kembali ke Pulau Dewa Laut dulu. Chukin mengangguk. Meskipun sistem ingin Chukin mengalahkan Dewi Matahari, ada beberapa hal yang tidak dapat mereka lakukan dengan tergesa-gesa. Moshi, ayo pergi, kata Chukin, membawa Moshi dan meninggalkan kuil matahari lagi. Chukin, jangan khawatir, saat aku membuka segelnya, Shen Jing pasti akan mengirimkannya. Teriak Leia.